Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, kami dari PIABP 24 kelompok 11 akan menjelaskan tentang pengaruh stres kerja terhadap kesehatan mental guna melengkapi nilai tugas presentasi mata kuliah pengantar studi psikologi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya Diva Awanda Putri 2415040011, Jumaida Ayumi dengan NIM 2415040023, Reisha Atifa Fauzia dengan NIM 2415040036. Materi selanjutnya tentang definisi stres kerja akan dijelaskan oleh Reisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Atifa Fauzia dengan NIM 2415040036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian stres kerja. Stres kerja adalah tekanan psikologis yang timbul ketika tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Menurut Robin dan Junges 2018, hal ini dapat menyebabkan kelelahan, gangguan konsentrasi, dan perubahan emosi jika tidak ditangani. Stres kerja berdampak buruk pada kinerja serta kesehatan fisik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan faktor penyebab stres kerja. Yang pertama, beban kerja berlebihan. Beban kerja berlebihan adalah menghadapi banyak tugas dalam waktu singkat. Yang kedua, konflik antara rekan kerja adalah perselisihan yang sering muncul di tempat kerja. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari atasan adalah tidak mendapatkan arahan atau bantuan yang diperlukan. Yang keempat, kurangnya keseimbangan hidup kerja, yaitu terlalu fokus pada pekerjaan sehingga waktu pribadi berkurang. Baik, hanya itu yang saya jelaskan. Saya akan dilanjutkan kepada teman saya, Jumai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya tentang pengaruh stres kerja terhadap kesehatan mental dan dampak stres kerja akan dibacakan oleh Jumaida Ayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaida Ayumi dengan NIM 2415040023 dari kelompok 11 akan menjelaskan pengaruh stres kerja terhadap kesehatan mental dan dampak jangka panjang stres kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengaruh stres kerja terhadap kesehatan mental. Yang pertama, ada gangguan emosional. Sering merasa cemas dan depresi, mengalami emosi negatif seperti marah, frustasi, dan merasa tidak puas dengan pekerjaan. Yang kedua, ada gangguan kognitif. Kesulitan dalam memusatkan perhatian dan berkonsentrasi, mengalami penurunan daya ingatan yang memengaruhi produktivitas kerja. Yang ketiga, ada gangguan perilaku, menghindari tanggung jawab yang seharusnya dilakukan, penurunan produktivitas dan fokus pada pekerjaan sehingga hasil kerja tidak optimal. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak jangka panjang stres kerja. Yang pertama, ada burnout, kondisi melelahkan ekstrim baik secara fisik, mental maupun emosional. Sering muncul setelah periode kerja yang panjang tanpa istirahat yang cukup. Yang kedua, ada gangguan mental serius. Stres berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan seperti depresi kronis, mempengaruhi kestabilan mental individu dalam jangka panjang. Yang ketiga, penurunan motivasi dan kinerja. Individu menjadi kurang fokus dan produktif, serta memiliki semangat kerja yang rendah. Hal ini berujung pada meningkatnya angka absensi dan turnover di perusahaan. Yang keempat, ada gangguan keseimbangan hidup dan kerja. Mengganggu hubungan sosial di kehidupan pribadi dan menimbulkan isolasi, membuat individu kesulitan dalam menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan aktivitas sehari-hari. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi tentang teknik mengatasi stres kerja akan dibacakan oleh saya sendiri, Diva Awanda Putri dengan NIM 2415040011. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi stres kerja. Yang pertama adalah dengan melakukan manajemen waktu yang efektif. Caranya dengan mengatur prioritas. Buat daftar berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan menggunakan metode seperti membedakan tugas mendesak dibandingkan tugas penting. Selanjutnya, delegasi tugas. Jika tugas terlalu banyak, libatkan tim untuk berbagi tanggung jawab. Selanjutnya, hindari multitasking.
Fokus pada satu tugas dalam satu waktu untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, gunakan tools produktivitas. Manfaatkan aplikasi seperti Trello, Asana, atau Google Calendar untuk mengelola jadwal agar kamu tidak keteteran. Teknik selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik relaksasi yang bisa dilakukan dengan melakukan latihan meditasi dengan meluangkan waktu 5-10 menit untuk meditasi menggunakan teknik pernafasan dalam, yaitu dengan menarik nafas 4 detik, tahan selama 7 detik, dan keluarkan selama 8 detik. Ulangi hingga mencapai waktu yang diinginkan, yaitu 5-10 menit. Selanjutnya, melakukan yoga dan aktivitas fisik yang ringan, seperti gerakan ringan seperti peregangan dapat membantu mengurangi ketegangan fisik akibat postur kerja yang statis. Selanjutnya, fokus pada momen sekarang dengan menyadari pikiran, perasaan, dan nafas tanpa menghakimi momen yang telah berlalu. Selanjutnya, istirahat berkala. Terapkan teknik seperti Pomodoro, 25 menit kerja, 5 menit istirahat untuk mengurangi kejenuhan mental. Selanjutnya, maksimalkan untuk mencari lingkungan kerja yang mendukung, yang memiliki komunikasi yang terbuka. Atasan perlu mendorong diskusi rutin untuk mendengar kendala pegawai dan memberikan umpan balik konstruktif. Dan pegawai perlu terbuka untuk menyampaikan keluhannya kepada atasan. Selanjutnya, memiliki dukungan tim yang baik. Kembangkan budaya kerja kolaboratif dengan membangun hubungan yang saling mendukung antar karyawan. Selanjutnya, penyesuaian fisik di tempat kerja. Pastikan ruang kerja ergonomis, pencahayaan memadai, dan suhu ruangan nyaman. Selanjutnya, pelatihan manajemen stres. Perusahaan dapat menyediakan sesi pelatihan atau konseling untuk mendukung kesehatan mental pegawai. Cara terakhir dan paling penting adalah dengan menjaga keseimbangan antara kehidupan dan dunia kerja. Dengan melakukan istirahat secara berkala, menggunakan cuti kerja untuk berlibur atau istirahat di rumah agar dapat merecharge energi mental, adalah hal yang perlu dilakukan oleh para karyawan agar tidak terkena stres kerja. Selanjutnya, lakukan hobi dan aktivitas rekreasi. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai seperti membaca, berkebun, atau olahraga. Selanjutnya, pastikan keseimbangan teknologi. Hindari bekerja di luar jam kerja dengan mematikan notifikasi pekerjaan setelah jam kantor selesai. Selanjutnya, jadwal untuk keluarga dan teman. Pastikan ada waktu khusus untuk berkumpul dengan keluarga dan teman guna menjaga hubungan sosial dan kesehatan mental sebagai pekerja. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai pengaruh stres kerja terhadap kesehatan mental. Sebagai kesimpulan, stres kerja merupakan kondisi yang umum dialami oleh karyawan dalam berbagai sektor. Hal ini terjadi ketika tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan individu untuk mengelolanya, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti beban kerja yang berat, konflik di tempat kerja, dan kurangnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jika tidak ditangani dengan baik, stres kerja dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti memicu gangguan emosional, kecemasan, depresi, gangguan kognitif, kesulitan berkonsentrasi, serta perilaku tidak produktif. Dalam jangka panjang, dampak stres kerja dapat berupa burnout, penurunan motivasi, serta gangguan keseimbangan hidup. Oleh karena itu, penting untuk mengelola stres kerja melalui strategi seperti manajemen waktu yang efektif, penerapan teknik relaksasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Selain itu, menjaga keseimbangan hidup dan kerja dengan beristirahat secara teratur serta melibatkan diri dalam aktivitas rekreasi dapat membantu individu mengurangi tekanan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Upaya kolektif antara individu dan organisasi sangat diperlukan untuk mengatasi stres kerja. Bagi individu, menjaga kesehatan mental melalui latihan berpikir positif dan komunikasi terbuka adalah langkah penting. Sedangkan organisasi dapat berkontribusi dengan menciptakan kebijakan kerja yang fleksibel dan mendukung kesejahteraan karyawan. Dengan sinergi ini, dampak buruk stres kerja terhadap kesehatan mental dapat diminimalisasi, sehingga karyawan dapat bekerja secara produktif dan menjalani hidup dengan lebih seimbang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami lampirkan daftar pustaka dari materi yang kami sampaikan.